Ada kisatun min kisati Rasulillah. Jadi usaha dulu baru apa? Tawakal. Kalau lagi belajar dulu baru tawakal. Masuk ke dalam kubur Allah po, naudzubillah munkar nakir dalam kubur. Nah ini dia, mulai ditungguin lu, nyampe juga lu kemari ya. Nah, nakir sama munkar lagi musyawarah. Kir, bagaimana urusan kita berdua? Lu aja kar, boleh dia mau cablak, karkir aja lah CS-nya. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan acara ini insyaallah dipimpin oleh putra dari almarhumah yaitu saudara Anwar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنك جعل سورة ياسين المسغمة وحي الدارين أن يقضي لنا يا الله يا الله يا الله كل حاجة ببركة سورة ياسين. اللهم انصرنا من عدو صغير وانسى قريب وبعيد شاهد وغائب مسلم وكافر ببركة سورة ياسين. اللهم تقبل وانزل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني ثم إلى روح خصوصا أبينا حجي محمد فلان الشيخ عبد المنان رحمه الله تعالى ورضوانه ثم إلى حضرة الشيخ عبد المنان بن نجنجرين رحمه الله تعالى ورضوانه ثم إلى تدقن بن بنجد بن نور بن مدري بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ورضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد سيدنا مولانا وسفينا وذريتنا من أهل البيت والطاهرين رسول الله محمد بن عبد الله الفك المقدس
مع البعض من الأولياء من الصالحين بالصادقين. اللهم اغفر لها، اللهم اغفرها. Ibu Haja Khalifah binti Jizhad Haji Isad. Ya Allah, mudah-mudahan diterima amalnya, ya Allah, keselamatan, ya Allah, dimudahkan, ya Allah, mudah-mudahan tadkhuluna fil jannah, ya Allah, jannatul naim, jannatul fir'aun, jannatul naim, jannatul naim, ya Allah. Ya Allah, kumpul ma Rasulullah, kumpul ma Rasulullah, para awliya, minas salihin, minas sadiqin. Jannah Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita yang hadir di sini semua, nantiasa Allah gugurkan dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita mendapatkan keberkahan ketika kita masih hidup dan diberikan keberkahan oleh Allah ketika kita wafat nanti. Baik ibu bapak hadirin sekalian, sebelum pembacaan maulid dan juga sambutan yang insya Allah nanti sambutan dari Sohibul Bait, dan juga ada Muhyiddin Hasanah yang akan disampaikan nanti oleh guru kita Kiai Haji Syekhul Zaman. Beliau alhamdulillah sudah hadir dari Banten, alhamdulillah, dan juga alhamdulillah insyaallah bila juga insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita di acara 3 hari almarhumah. Ini kan acara udah malam nih. Ya, ini kadang orang pendidikannya kurang. Katanya dulu nih tadi aja udah malam. Ini kan banyak penceramah. Ada Ustadz Syekhul Zaman dari Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten. Iya. Itu dulu itu kebetulan satu pondok pesantren. Sama siapa? Sama Ustadz dari Banten itu. Syekhul Zaman. Iya. Iya, gue tingkat atas, dia tingkat bawah. Bener kan? Cuman gue di atas ngecor, dia di bawah ngaji waktu itu. Kalau masalah pondok, gue juga pernah mondok. Haji Akri mondok di Pandeglang itu di Banten 7 tahun. Amin. Gua 26 tahun di pondok pesantren. Pondok Pinang. Digusur ya. Mohon maaf, yang motor saya jangan pakai belit. Iya, kenapa kling gitu ya? Ya kata gigi saya panjang, gue balik handphone yang pecah. Dia cabrak. Ini kan mau. Iya, kita nanti ada sambutan dari yang diwakili sama siapa tadi? Ke keluarga besar saya berduka. Siapa? Ustadz Akri. Siapa yang duka? Ini Sohibul apa? Duka. Ya. Tunggu banget sih. Ya udah, ya, dan kita ucapkan terima kasih buat Bapak Ketua RT nih. Karena kan ini kan warganya, karena RT itu adalah ujung tombak negara. Pertama presiden, iya. Kedua gubernur, iya. Ketiga wali kota atau bupati, iya. Keempat camat, iya. Kelima lurah, iya. Keenam RW, iya. Ketujuh RT. Kalau nggak ada RT, makanya RT kalau sembako yang nggak dibagiin dikumpul-kumpul RT, tetap aja lurah mah tenang-tenang aja. Iya betul. Ada Bapak Lurah Tommy juga. Ini RT berapa di sini ya? 7. RT 9 apa berapa? RT 9 RW 2. Ya, Bapak RT 9 ada? Pak RT sehat ya? Iya. Buat Bapak RT dari Ketua RT 09 kemarin nggak dapat sembako masih apa? Buat ada. Buat Bapak RT 09 sehat walafiat, tambah barokah, mudah-mudahan besok naik jabatan menjadi Ketua RT 010. Amin. Jadi kita doain juga jadi lurah. Iya, lurah di Papua. Ada Bapak Lurah Tommy Patria dari kalau nggak salah Bapak Lurah Ciputat Timur. Iya. Alhamdulillah hadir. Buat Bapak RT sehat, Pak RT mohon izin, mohon maaf Bapak RW, Bu, jadi bangga Bu kalau suaminya aparat. Bangga ya? Bangga kalau RT lewat dipanggil Ibu. RT. Ada Bapak RW istri lewat dipanggil Ibu. RW. Ada Pak Lurah istri lewat dipanggil Ibu. Lurah. Cuman enak kalau lakinya tukang burut, dipanggilnya burut. Oh iya, burut. Langsung aja kita akan dengarkan sambutan dulu dari Sohibul Musibah Ananda dari almarhumah Ibu Haja Khalifah binti Kiai Haji Ishak kepada Ustadz Akri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa qadara sa'adatahu wa shaqwatahu wa razaqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul haqqul mubin wa shalla sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, guru-guru saya, orang tua saya, mohon ikhlas saya nggak sebutin satu-satu.
Wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syekhul Zaman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fusifa Al-Falahiyah. Bapak-bapak sekalian, kalau pengen adik-adiknya cepat bisa baca kitab kuning, beliau punya konsep 3 tahun bisa mahir dalam membaca kitab kuning. Jadi kalau udah lulus MI-nya, masukin ke pondok sahabat saya Mukarram Bapak Kiai Haji Syekhul Zaman. Juga penceramah kawan saya juga Kinal Kiram Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tilek. Beliau nanti akan ceramah selama 2 hari 2 malam. Dan saya atas nama tuan rumah sedikit saja barangkali karena waktunya sudah terlalu malam, karena ada 2 penceramah, kita bagi-bagi sekarang 30 menit barangkali. Kalaupun keterusan ya beliau tetap ceramah, kita tinggal pulang aja. Saya sudah satu Akhirul Kiram Ustaz Amin, juga Habibana wa Syekhuna Habib Muhammad bin Agil matanallahu bitul hayati Habibana wa Syekhuna. Terima kasih. Ajibullah, malam hari ini saya nggak nyangka, saya jadi berpikir, saya pikir ini turu-turu aja, tapi itu yang hadir Allah kasih. Kita hadir kumpul di sini bukan karena apapun, tapi karena kebaikan daripada orang-orang tua kita. Yang pertama saya mohon maaf, yang kedua saya berterima kasih dan minta doanya, mudah-mudahan apapun yang kita baca tadi, apapun yang kita niatkan lillah karena Allah, akan sampai kepada almarhumah bunda saya Ibu Hajah Khalifah binti Haji Ishak. Beliau meninggal di usia 76 tahun kurang lebih, karena memang orang-orang dulu rata-rata gitu nggak begitu komitmen banget dengan ulang tahun, jadi kadang-kadang nggak hafal kapan ulang tahunnya, karena ngukurnya paling kalau nggak sama tetangga sebelah, sama kembaran siapa yang lahirnya bareng, yang beranaknya bareng. Saya juga mau terlalu sedih, berlarut-larut dalam kesedihan juga bodoh katanya. Malam hari ini hari ketiganya saya juga nggak mau sedih. Kenapa? Saya senang dihadirin Bang Cablak si Macan Kumbang dan ini si Amang Macan Tutul. Jadi dua-dua macan malam hari ini yang jadi MC. Harapan saya ya menjadi penghibur buat saya. Nangis juga nggak bagus. Kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggalin orang tua juga tidak baik. 8 saudara saya alhamdulillah malam hari ini nggak ada yang nangis. Udah pada tua, udah malu sama cucunya. Artinya kalau ingat si mayit, kalau ingat si mati, si hidup cuman satu, doain, selesai. Nggak perlu ditangisi. Karena almarhum orang-orang tua kita nggak butuh tangisan, dia butuhnya doa. Malam hari ini sudah cukup komplit doa kita. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita doakan sampai ke semua almarhumah orang-orang tua kita. Spesial malam hari ini yang sudah hari ketiganya itu karena memang saya pribadi, tapi tanpa sadar kita semua juga punya orang tua. Yang malam hari ini kita ingetin orang tua kita masing-masing. Kita ikutin, kita aminkan apa yang dibaca oleh Habibana, juga guru-guru saya. Tadi yang baca itu adik saya. Terus yang baca maulid juga ponakan saya. Jadi malam hari ini alhamdulillah duit saya nggak kemana-mana, muter di situ-situ aja, menang banyak kita. Ya Kinal Kiram juga sahabat saya Bapak Lurah, makasih Pak Lurah. Alhamdulillah saya satu kehormatan Lurah biasa ke rumah saya. Mudah-mudahan besok Presiden ke rumah saya. Di malam hari ini sekali lagi saya ucapin terima kasih, dan mudah-mudahan akhir kata dari sambutan saya nggak ada lain, terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang kita niatan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bekal amal ibadah buat kita semuanya. Karena aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada kematian yang selalu ngikutin kita. Pada hasil akhirnya siapapun kita setelah hidup pasti mati. Benar? Benar. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada hasil akhirnya nggak akan pernah bisa ditunda, nggak akan bisa harap-harap. Pada hasil akhirnya kematian itu akan datang. Likulli syai'in 'indahu bimiqdarin. Setiap yang ada di sisi Allah semua ada batasnya.
Yuk bareng-bareng assalamualaikum ya Rasulullah. Malam hari ini kita spesial buat orang-orang tua kita. Karena saya yakin semua kita punya orang-orang tua kita, dan tanpa sadar sekarang kita sudah jadi orang-orang tua buat anak-anak kita. Malam hari ini saya mau kasih kado sebagai ucapan terima kasih yang hadir kumpul di sini. Mari sama-sama kita kirimin Fatihah spesial, sebutin nama orang-orang tua kita, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah kasih sehat orang tua kita, Allah kasih panjang umur orang tua kita, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan ujungnya kita berharap semua mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah. Sebut bapak kita, sebut emak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya sekalipun sudah berkalang tanah, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal rajin kirimin Fatihah buat anak cucunya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Syafaat Rasulullah wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu udah menunjukkan pukul 12. Tuh, jam 12 malam kurang 2 jam. Jam belum mati gitu. Mati masih dipakai. Iya, buat eksis. Malum belinya di OL. Apa tuh? Orang lewat. Kita tadi di akuarium nih. Iya. Orang ngeliatin kita udah kayak ngeliat ikan piranha berdua kita. Piranha. Mau ngapa Ibu? Apa? Ya mudah-mudahan yang lagi hamil mukanya kayak saya sama Amang berdua. Amin. Bu, mendingan gigi panjang mulut lebar. Ya daripada tangan panjang. Iya, kalau gigi panjang mulut panjang nyobroh apa kita taplok. Makanya bini saya kalau tidur sama saya mukanya tutupin bantal. Iya. Orang kalau saya cium ngegebes bebeset ini. Kemarin dari puskesmas ya? Iya, habis jahitan gini. Kita nggak mau tahu gigi. Udah sama-sama panjang, jangan suka saling mendahului. Panjang apanya? Gigi, umur. Ya belakang. Oke, kita langsung aja Muizu Hasanah kepada dari Banten. Iya. Pandeglang. Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Zaman. Bapak Saiful Zaman. Dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Guru mau izin, mohon maaf. Dulu pernah ketemu ini. Gimana? Ini di pojokan tadi. Mohon maaf Guru ya. Mohon izin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jalal zulmah wa nafaqa bil hikmah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin.
Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Wa qala habibuna al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Wa qala asy-syairul Abbasi Abul Atahiyah, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Wa qala asy-syair sahi syammir sahi ayya sahibi syammir wala tazal dzakirul maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para kiai, para asatiz, tokoh masyarakat yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus ada Bapak Lurah, ya, Bapak RW setempat, Bapak RT setempat, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Cile Nurul Fadilah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga khusus Kakanda Bang Haji Akri selaku kakak saya. Saya kesini bukan untuk tausiah para jamaah, tapi untuk tasliyah wa ta'ziyah, untuk menghibur Bang Haji sekeluarga. Mudah-mudahan almarhumah atau keluarga diberi kesabaran dalam ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jamaah hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dalam acara 3 harinya almarhumah Ibu Hajah Khalifah binti Haji Ishaq. Dalam acara ini mungkin kita tadi yang disebutkan oleh Bang Haji, kita berharap dari doa kita, mudah-mudahan doa kita dan doa putra-putranya bisa meringankan almarhumah di dalam kuburnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah hadirin sekalian, saya nggak akan panjang kalam karena tadi banyak penceramah, ya. Saya ingat sama almarhumah Bang Haji manggilnya siapa? Nyak, ya Nyak. Saya kenal sama Nyak dan insya Allah Nyak juga kenal sama saya karena sering ketemu. Apa yang saya dapat ambil pelajaran dan mudah-mudahan juga bisa kita ambil pelajaran. Nyak
Saya nanya ke Bang Haji, keluarganya, betul nggak? Almarhumah itu putra putrinya 13, betul ya? Betul nggak? Iya. Putra putrinya 13. Pelajaran apakah ini? Ya. Saya ingat kalau kita lihat begitu dahsyatnya putra putrinya 13. Dan ini mungkin almarhumah mewakili orang-orang dahulu. Jadi orang-orang dulu punya anak nggak takut-takut, betul nggak? Orang sekarang punya anak 1, 2 aja udah ketakutan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran para jemaah? Ternyata orang-orang dulu tawakalnya kencang. Apanya? Tawakalnya kencang sama Allah. Itu mungkin pelajarannya. Tawakalnya kencang sehingga nggak takut susah. Iya, coba orang sekarang punya anak 5 aja udah ketakutan. Jadi nggak takut susah. Dan ini ada sandarannya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah oleh kalian al-walud, wanita yang banyak melahirkan. Ya. Nikahilah orang yang banyak melahirkan. Jangan berarti mafhum mukhalafahnya, jangan nikahin perempuan yang enggak bisa beranak. Begitu ya. Kalau istri kita enggak bisa punya keturunan, nah ini kesempatan buat para suami. Nah, kesempatan apa? Nah, kan? Udah paham aja. Ya, yang ngejawab ibu-ibu. Emang ibu-ibu lebih sensitif. Nah itu pelajaran tawakal, coba. Begitu kenceng orang-orang dulu tawakal ini. Beda dengan orang sekarang, banyak dalilnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Kenapa kita nggak dicukupin sama Allah? Karena kita ketakutan terus. Betul nggak? Nah ini para jemaah, saya ingat kisah Nabi Sulaiman di dalam bab tawakal nih. Jangan kalah sama semut. Nabi Sulaiman raja, kalau bahasanya raja di raja ya, raja dari seluruh makhluk, termasuk seluruh binatang jin dirajai oleh Nabi Sulaiman. Makanya nanti yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat, yang ngerasa banyak duit, nggak mau ibadah, nanti diskusi sama Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, hei yang kaya-kaya, kayaan mana lo mau buat? Ya, kayaan mana lo mau buat? Baru kaya segitu aja udah lupa ngaji. Baru kaya segitu aja udah nggak mau ibadah. Baru kaya segitu aja udah nggak mau sholat. Gua paling kaya tetap ibadah sama Allah. Paham ya? Sampai kayaknya Nabi Sulaiman ingin menafkahi semua binatang. Ingin menafkahi semua binatang. Panjang ceritanya kalau kita cerita semuanya. Satu aja kita pelajaran. Ya. Ceritanya semut dipanggil sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bahasa semut, bisa bahasa semua binatang. Itu semut dipanggil sama Nabi Sulaiman. Ini pelajaran tawakal nih para jemaah. Tawakalnya orang sekarang kalah sama tawakal orang dulu. Kata Nabi Sulaiman, wahai semut, ente makannya berapa banyak? Itu ente makannya berapa banyak? Kata semut, saya makannya setahun 1 biji gandum. Tahu biji gandum nggak? Kalau kita kan makan pokoknya apa? Nasi. Kalau orang Arab gandum. 1 biji gandum setahun. Kata siapa? Kata semut.
Tapi Nabi Sulaiman nggak mau percaya begitu aja. Dites sama Nabi Sulaiman. Diambil satu semut, ditaruh di botol. Ditaruh di botol, ditaruh satu biji gandum. Setelah ditaruh satu biji gandum, setahun dijamin sama Nabi Sulaiman selama berapa? Setahun. Setelah setahun Nabi Sulaiman balik lagi ke itu semut yang ada di mana? Di dalam botol. Itu semut yang ada di dalam botol dan gandumnya enggak habis, cuma dihabisin setengah aja. Ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai semut, kata ente setahun berapa? Satu biji gandum, kok ente habisin cuma setengah doang? Gitu ya? Apa kata semut? Ini jawaban semut nih. Nih ibu dengerin, ini pelajaran tawakal. Apa kata semut? Wahai Sulaiman, ketika aku di luar botol, yang ngasih rizki aku Allah. Aku yakin sama Allah. Ulangi lagi. Kata semut, ketika aku di luar apa? Yang ngasih rizkiku siapa? Allah. Aku yakin sama Allah. Tapi ketika di dalam botol, yang memperhatikan kamu, yang memperhatikan aku siapa? Engkau Sulaiman. Aku nggak yakin sama kamu, takut kamu lupa ngasih rezeki aku, makanya aku sisain setengah lagi buat tahun depan. Paham nggak? Jadi semut lebih yakin ke siapa? Daripada ke siapa? Daripada ke manusia. Kalau kita bagaimana? Ya, kalau kita lebih yakin ke Allah apa lebih yakin ke bos? Allah. Lebih yakin ke Allah apa lebih yakin ke pekerjaan? Lebih yakin ke Allah apa lebih yakin ke suami yang ngasih duit? Allah. Yang benar. Ya, kalau kita ketakutan enggak tawakal, berarti kita kalah sama siapa? Kalah sama siapa? Ngomong-ngomong tawakal kalah sama semut. Paham ya? Ingat tuh, kalau ketakutan ingat sama siapa? Jangan sampai ingat sama semut. Nah itu pelajaran tawakal. Nah jangan-jangan ini almarhumah baca tentang kisah siapa? Semut dan Nabi Sulaiman. Betul nggak? Orang-orang sekarang ketakutan nggak? Ya anak dua ketak, di madu ketak. Kalau di madu ntar rezekinya bagi dua, ntar gua nggak kebagian. Kan begitu. Udah ketakutan aja. Cuma para jemaah, ini bicara tawakal nih. Satu aja. Cuma tawakal juga jangan tawakal aja, full tawakal bukan. Tawakal itu ada kisah lagi. Rasulullah bawa onta datang. Sahabat Rasul datang ke Rasul bawa apa? Onta. Datang ke Rasul, ditanya sama Rasul, wahai sahabat, onta ente di mana? Apa jawaban sahabat? Tawakal aja ke Allah. Kata siapa? Kata sahabat, tawakal aja ke Allah, nggak usah diikat. Gitu. Nah, di sini Rasul ngomong, wahai sahabat, bukan begitu tawakal. Apa kata Rasul? Irbit wa tawakkal. Ikat dulu ontanya, baru tawakal. Ikat dulu ontanya, baru kerja dulu, baru tawakal. Banyak orang-orang sekarang tawakal lagi. Ada kisatun min kisati Rasulillah. Jadi usaha dulu baru apa? Tawakal. Kalau lagi belajar dulu baru tawakal. Itu satu berjemaah yang saya ingat dari almarhumah. Pelajaran apa tadi? Pelajaran tawakal. Makanya punya anak banyak jangan takut-takut, punya istri banyak jangan takut-takut. Paling takut-takutin nama siapa? Nabi ini. Satu perjamaah. Yang kedua mungkin saya ingat sama doa ya. Ini mudah-mudahan ke keluarga ingat ini doa dari Rasulullah.
yang sering kita baca, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ya Allah, jangan kosongkan kepada kami pahala almarhum. Apa maksudnya? Perjalanan almarhumah, orang tua kita, kebagusannya jangan sampai enggak diamalin sama anak-anak. Paham ya? Itulah tahrimna ajr. Banyak enggak orang tuanya kiai, anaknya enggak? Banyak enggak? Putus itu la tahrimna ajr. La tahrimna ajr, jangan kosongkan amalan baik abah ya, baik abah atau orang khususnya buat keluarga, umumnya buat kita semua. La tahrimna ajroh, jangan putuskan kebaikan orang tua kami yang sudah dilaksanakan oleh orang tua kami masih hidup, pasti tak putus. Apa putusnya? Kebaikan orang tua kita nggak dijalanin sama kita. Paham ya Pak ya? Contoh silaturahim udah nggak dijalanin sama orang tua, sama kita. Dulu orang tua kita rajin silaturahim. Yang kedua, wala taftinna ba'dah, wa fi riwayatin wala tudillana ba'dah. Jangan engkau jadikan fitnah ke kami ba'dah, setelahnya. Apa? Jangan setelah enggak ada almarhum yang ada ribut, yang ada cekcok. Ini berarti fitnah. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Yang pertama, jadikan ya Allah ketiadaan almarhum menjadi positif, ngalir pahalanya. Senyumnya almarhum waktu hidup, bagusnya almarhum waktu hidup, diamalin sama siapa? Anak-anak. Enggak diamalin, itu berarti kosong nanti. Enggak jadi pahala buat siapa? Buat almarhumah. Nangis nggak kira-kira? Nangis. Yang kedua jangan sampai negatif. Setelah almarhumah orang tua kita nggak ada, jadi fitnah, jadi kacau keluarga. Banyak tadi saya ceritakan, yang tadinya orang tuanya bagus ke anak jadi nggak bagus. Ini tafsiran daripada wala taftinna ba'dah. Jangan engkau sesatkan, kacaukan, ributkan setelah tidak adanya almarhum dan almarhumah orang tua. Nah, kita mikir kita begitu bangga. Mudah-mudahan khususnya keluarga, umumnya untuk kita semuanya. Nah itu yang kedua para jamaah. Yang ketiga mungkin jadi saya mudah-mudahan hari ketiga ini menjadikan wa'izo, menjadikan peringatan buat kita. Itu kata Bang Haji ya, kata penyair Abbasiyah yang mengatakan wafat itu, kematian itu ibarat pintu. Semua orang akan melalui, semua orang akan melalui. Tadi saya dengar MC Bang Amang sama Bang Boy. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur. Dan saya tanya nih sama jemaah, umur kita makin panjang apa makin pendek? Itu berarti kalau orang tahun selamat panjang umurnya berarti bohong ya? Betul nggak? Al-umru wa asyai'ul wahid idza zada naqas. Umur asyai'ul wahid, satu-satunya idza zada, apabila bertambah, naqas maka akan berkurang. Betul nggak? Makin tambah umur berarti makin apa? Kalau nggak kurang nggak mati-mati kita. Ya mungkin ini mudah menjadi peringatan buat kita setelah almarhum dan almarhumah, setelah orang tua kita yang akan menyusul. Dan para jamaah, kenapa sih harus ada 3 harinya, harus ada 7-nya, harus ada 40 hari? Disebutkan dalam hadis Rasul, mayat di dalam kubur 7 hari yuftanu, al mu'min yuftanu fil qabri
sab'an wal kafiru arba'ina yawman. Orang mati di kuburnya disiksa siksaan yang dahsyat selama 7 hari. Kesananya disiksa enggak? Kesananya disiksa, bukan disiksa, cuma tidak seperti 7. Kalau orang kafir 40 dahsyat siksaannya. Kesana disiksa enggak? Disiksa, cuma dahsyatnya 40. Makanya orang tua orang kita ngadain berapa hari? 7 hari. Apa? Supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada isi daripada tahlil ya. Nah, itu mungkin para jamaah sekali lagi, mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan menjadi doa ya, menjadi berkah buat almarhumah dan buat keluarga almarhumah. Dari saya cukup sekian. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita. Amin. Kalau jadi tadi bilang orang tua kita Ibu Haji Olifah orangnya yang Masya Allah. ya, Kalau beliau kan Masya Allah, kalau ente kan Masya Idah. kadang-kadang kalau ngomong ya, kalau zaman dulu orang banyak anak itu banyak rezeki. Iya. Ya, memang prinsip seperti itu. Memang orang setahun lahir anaknya banyak barokah. Amin. Kalau zaman sekarang emang banyak anak bingung karena memang tanahnya udah habis dijualin. Kan lu tukang jualin ntar bapak lu. Itu kan dulu Ya sekarang masih ya, tinggal kejar dikit lagi. Iya. Makanya mak yang tanah sebelah sana tinggal 200 meter jangan dijual. Loh, emang punya siapa? Udah punya orang. Jangan dijual. Ya udah dari sekarang panggil Satile. Iya. Dekat dia selalu begitu. Iya. Ya. Iya. Garis miring. Garis miring. Ya. Kepada Al-Mukarram. Sebentar. Ini buka ya? Iya. Keren gua masker. Makanya kalau kata senior gua komedian Bang Bobi, biar muka rapat kenceng ibu pakai koyam. Koyam Apa? kotoran ayam. Tabur, angkutan tai burung. Ente MC apa gembel sih? Dari tadi minta mulu. Orang lebih baik minta daripada nyolong. Iya. Kita minta lebih baik daripada nyolong. Ada Pak RT. PRT mohon maaf saya minta rokok, nggak punya, dikasih PRT karena ada rezeki. Iya. Coba PRT lagi ngerokok, kita ambil. Siapa itu? Aman, sombong banget rokok mau diambil, nggak bagus. Iya. Mendingan minta. Jangan gue dong. Ya misalkan aman. Gendro bilang. Iya, begitu PRT kan ya? Ya, sama saya Samsung PRT. Ya. Ya kita kira aja senang, karena guru saya Ustaz Akri bilang bikin orang senang. Insya Allah kalau kita senang jadi bahagia. Kemarin saya sempat dicekal gara-gara MC Maulid. Jangan cablak MC dangdut. Masa itu dangdut Maulid? MC itu master seremoni. Kalau lu timbang bisa megang mic ngomong di dangdut, namanya bukan MC, pembawa acara. Tuh. Dan MC pun tergantung. Iya. Jangankan dia bang MC pak, dia orang sakit aja di MC ini. Orang lagi sakit di MC ini. Ya, tadi saya memetik dari guru kita, makanya hidup itu memang yang dibutuhkan adalah takwa dan duit. Duit itu kan DUIT, duit, D-nya doa, D-nya doa, U-nya usaha, doa sambil usaha, I-nya ibadah, T-nya takwa. Insya Allah kita semua hidup kita sehat, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Ente kayak UJ loh. Ustaz Jepri, Ustaz Jontor. Tapi kita panggil guru kita selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Fadilah, atau yang lebih dikenal lagi Ustaz Taile. Tile. Ini di Indonesia, kalau di Inggris Taile. Iya, makanya kan gue berusaha untuk Inggris. Tapi jangan pakai bahasa Inggris dong di sini. Oke. Ya, ladies and gentlemen, orang Kudus obatnya bubuk semen. Kepada Al-Mukarram Guru Ustaz Nur Fadilah atau Ustaz Tile. Halo. Ini aja bekas lu itu ngomong. Dan gitu sih ente ji, ya, kucing kurus mali di papan, mau beda yapsu ke pentok penyum. Terus Ustaz Tile kurus bukan kurang makan, cakep. lantaran susunya kurang cocok. Iya, nenek kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Syaiful Zaman. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang mulia abang saya Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Akri dan segenap seluruh keluarga besar beliau dan begitu banyak guru yang hadir di sana. Ada guru Ustaz Haji Abdullah Syafi'i, Ustaz Haji Khalidin, Ustaz Haji Agus Bustoni, Ustaz Haji Mustafa, Ustaz Fairuz, begitu banyak di dalam. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang gak kesebut namanya, MC kita Bang Cablak, Bang Awang ya, Amang. Mudah-mudahan pada sehat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah orang tua kami Ibunda Hajah Khalifah telah dipanggil oleh Allah. Maka orang yang dipanggil oleh Allah ternyata dibilang, disebut telah pulang ke rahmatullah. Berarti orang yang telah pulang ke rahmatullah itu pulangnya langsung menghadap Allah. Karena bicara pulang itu hakikatnya enak. Ngomongin pulang itu sebenarnya enak. Dulu zaman kita SD bang, ada guru galak banget, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang buat kita, lompat dari atas meja manggul kempek. Kenapa? Karena boleh pulang. Hakikat pulang itu sebenarnya enak. Pulang haji enak gak bang? Enak, diumumin 3 hari sebelum pulang ke tanah air. Bapak ibu jamaah, 2 hari lagi kita akan pulang ke tanah air. Girang luar biasa. Kebayang udah tuh genteng rumah kita. Disambut di bandara sama keluarga, dijemput pakai mobil, dipasangin petasan sampai rumah, digelarin kasur empuk banget bang, duduk situ bola, tamu datang peluk-pelukan, kurang kata dah, ngobrol ngarong tidur, ceritain Mekah Madinah sampai lupa sembahyang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang mudik enak gak bang? Enak. Wah, dibela-belain tiket bus habis, kereta habis, pakai Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ketemu saudara di kampung enak, suasana lebaran di kampung. Karena pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Lebak Bulus, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu, ini dia pengen kata enak takut besok. Lempengan ini bang ngomong enak rada berat kok. Kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka almarhumahnya Hajah Khalifah yang kita doain malam ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Duraid. Apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada.
Maka kita disuruh bikin cerita yang cakep-cakep supaya apa? Supaya nanti kita meninggal dunia, cakep enggaknya cerita orang tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumahnya Haja Khalifah udah dapet cerita nih, anak cucu mantu ceritanya tahu, udah ninggalin cerita kebaikan-kebaikan almarhumah. Saya sekali pernah ketemu dengan beliau ketika acara lamaran putra Bang Haji Akri. Ini orang almarhumah benar-benar ahli ibadah, zikir nggak pernah dia lepas. Bacaan-bacaannya selalu istiqomah yang dia baca, amalan kebaikan-kebaikannya begitu bagus. Maka hari ini beliau gembira disambut oleh bidadari-bidadari dalam alam barzah. Kenapa? Karena sebab amalan kebaikan-kebaikan beliau. Udah tahu ceritanya, kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan sekali-kali kita ceritain kejelekannya. Nggak boleh, kecuali yang meninggal dunia orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, enggak ngapa-ngapa kok. Kenapa? Karena kafir. Buktinya namanya Fir'aun diceritain mulu, kejelekannya di Quran tertulis. Jangankan kelakuan Fir'aun, Bang, namanya aja orang udah pakai. Saya belum pernah kenalan, Bang, namanya siapa? Fir'aun. Belum pernah. Apalagi kelakuannya, tadinya kan cuma raja doang, Bang. Karena pengikutnya mengeluh-elukan, akhirnya dia mangkak hidungnya oleh bangun. Mangkak dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tadinya raja biasa, karena dieluh-eluhkan tuh sama anak buahnya, sama pengikutnya, sama fansnya, sama simpatisannya, akhirnya ngaku gua Tuhan, ngaku Tuhan. Tadinya mah raja biasa. Makanya jadi raja berkuasa jangan lama-lama, nggak boleh, takutnya ntar ngaku Tuhan. Makanya kata orang meninggal dunia kita sebutin uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Almarhumah girang gembira dapat kiriman doa dari kita, makanya kita pasti bakal nyusul seperti almarhumah. Ketika orang berbuat amal soleh, berbuat baik kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, enggak pakai serem-serem, Bang, nanyanya. Kalau diserem-seremin gitu, enggak, malah deketin munkar nakir, nanya, ngajak kongkok dalam kubur. Baru nyampe Ji, sehat alhamdulillah. Udah ngopi, tanyain kita. Gue mau nanya sama lu Ji, nih lu jawab Ji ya. Marrobuka, jawab Allahur Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imamilah. Lu gampang banget Ji. Tuh akhirnya munkar nakir merat. Pergi merat, itu bahasa Mandarin. Bekasi merat, buron mantok. Jor mantok. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur, diumumin aja di masjid orang ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Pulan bin Pulan. Lu Allah, langsung itu, lah itu dia mati. Iya. Teh, nyari-nyari RT, teh, buruan teh, yang mana kagak milih lu teh, mati teh. Girang buah hangat itu, lu Allah, alhamdulillah dia mati. Yang tahlilan kagak yang datang, lurah nyampe kaget, disutupin kain putih yang jarang-jarang sikap sama lurah. Kaget ya Allah, ada uka-uka, serem meninggal. Yang tahlil kagak yang datang, pulang takutnya mediin. Memang ibadah nggak pernah, rumah dekat masjid nggak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz ada benci, sama kiai benci banget, sama Habib benci banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Masuk ke dalam kubur, Allah, naudzubillah munkar nakir dalam kubur. Nah ini dia
Boleh ditungguin lu. Nyampe juga lu kemari ya. Nah, Nakir sama Munkar lagi musyawarah. Kir, bagaimana urusan kita berdua? Lu aja Kar. Boleh dia mau cablak, karkir aja orang CS-nya. Tapi Nakir, kamu sih bokir. Aja orang CS yang gue lagi praktek. Oh iya, tes senang. Iya, lu duluan Nakir nanya tuh kata Munkar. Maro buka, agak nyaut bang. Udah kali Kar, gitu. Gantian Nakir nanya, Bu Allah, dah sekarang agak nyaut kita ambil dah bagi tugas, lu ambil pentungan kata Nakir. Kita gede. Tuh pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya tuh pentungan malaikat. Nakir OTW mampir pentungan. Tuh naik Grab. Berarti minta di Sherlock loh. Wow, sesuai aplikasi. Wow, pentungan ditanya kagak nyaut. Maro buka, diem aja, hajar Kar, sikat Kir. Wedih, dokter langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya copot, tulangnya mental bang, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa bentar aja, balikin saya ke Lebak Bulus bentar aja. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong tuh bang, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin, budak lu malah Ustaz lu mau ngomongin, Ustaz lu kata-katain, Ustaz lu gosipin lempangan rasanya. Allah po. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam kubur ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kenapa sih Pak tamanya? Saya kena gejala yang ngapa ini? Oh, gemes banget. Ntar pulang kopiak aja. Iya, gampang. Biar nggak gemes. Iya. Makanya kita hidup di dunia lagi nunggu giliran. Siapa tahu Ustaz duluan. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus tuh Pok. Siapa tahu Ustaz duluan yang nyolatin Pok. Nah, lu balikin lagi dah. Ya Allah Pok, kita nggak tahu umur nih, napas kita kan yang dekat banget sama kita kematian, Cing. Yang dekat banget sama kita kematian, bukan anak cucu mantu keluarga, bukan. Yang paling dekat banget sama kita kematian. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis gitu doang. Makanya kalau saya ngomong, lu jangan sombong jadi orang. Manusia umurnya agak banyak, cuma 7 tuh kata kong. Kok 7 kok? Iyalah kalau nggak Selasa, kalau Selasa Rebo. Bener juga aki-aki. Manusia malah garing jago tong, yang jago mayam tuh kata kong. Iya makanya luar biasa, kita ini lagi deket-deket kematian kita. 3 hari yang lalu almarhumah nih yang kita doain, yuk berangkat. Kita nggak tahu, siapa tahu besok kita yang nyusul. Ustaz saya masih muda, jauh mau mati, kagak, mati mengacak. Enak aja. Lah, engkongnya seger, kadang-kadang cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu kan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati sampai sekarang. Iya mati sampai sekarang masih dibangun lagi. Aldaris masuk Mayu, Poppy Mercury kan pada masih perawan. Gazir tuh orang. Oh, saya naksir ya sama dia. Apa Pok? Dia udah mayat. Si muda. Olga Saputra 32. Masih muda. Ricky Jo penyiar bola 40. Haji Mas Said lakinya Angelina Sondang 41. Jantung. Adi Namnung artis udah gede, gemuk, pelawak 38. Nyusul temen Abu Dianduk 40. Asraf lakinya BCL ganteng keren, buang 40. Jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Nah, emang saya tulis supaya gampang masa idahnya si BCL ketahuan. Masih pada muda. Nih,
kaya mati miskin. Jangan ngerasa kaya. Pak Harto duitnya banyak banget, 40 dokter yang dirawat rumah sakit Pertamina, dokternya 40 nggak sanggup nahanin Israel. Pak Harto aja dokternya 40 mati, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang mati lagi. Gemuk mati kurus, yang merasa gemuk. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter, kok bisa begitu dok? Iyalah, kalau lari napasnya ngos-ngosan. Oh, nggak ada tempat buat napas. Oh begitu, yang kurus girang dok. Syukur saya kurus dok. Ya yang kurus juga cepet mati bosan. Kok begitu, kurang gizi. Mati juga po. Gemuk mati, kurus mati, karena kita apa? Lagi nunggu kematian. Hari ini pelajaran buat kita. Inilah yang disebut nasihat yang diam saja adalah kematian. Kita pasti bakal nyusul seperti mereka, orang-orang tua kita. Apa yang kewajiban kita yang masih hidup? Yuk sama-sama doain, apalagi yang namanya emak. Kalau itu ngomongin emak pun saya udah sedih aja. Bener. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada berhasil, emaknya telantar. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Apa bapak kita nggak hebat? Hebatan lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Biangnya langsung dirawat. Hebat bener. Makanya jangan macam-macam sama emak. Emak nih masya Allah pak, yang lebih dekat sama emak anak kan emak. Yang sayang banget sama anak emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, bangun emaknya. Bapaknya bakal bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah? Gue bapak kurang telaten ngurusin anak. Emak lagi enak-enak makan, lihat bang, nangis, dia tinggal makanannya tuh mak. Dia lihat anaknya, ya Allah, anak gua dia cebokin, habis dia cebokin dia lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah, begitu hebatnya emak. Emak luar biasa. Emak, berapa banyak manusia besar di tangan emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus emak jadi manusia besar. Mahatma Gandhi seorang tokoh dari India lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahin sama emaknya bang, nggak tanggung-tanggung, disekolahkan di Inggris sama emaknya. Apa dipesan mamanya Gandhi? Sekolah yang benar di Inggris, jangan kau tergoda bule-bule di Inggris, pertahankan budaya Indiamu Gandhi. Manusia yang namanya Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emak. Jangan macam-macam sama emak. Nah, kita kadang-kadang aneh bang orang tua. Emak udah tua masih kita susahin aja. Ada bocah kamunya ya, datang ke rumah emaknya nyak, bubur bawa makanan bawa tentengan, nyanya pakai cincin, aku cincin manjeroron. Minjem ya, ya Allah parah banget. Minta ya minta, minjem ya minta. Apa kata malu minta jadi minjem. Minta ya minta, minjem ya minta. Dia juga. Ya bu, jangan sampai kita, masya Allah, jangan harap kita didoain sama anak kita ntar mati. Kalau sekarang kita nggak mau doain orang tua, makanya kita pengen bang jadi anak yang soleh. Emak bapak kita masya Allah luar biasa. Apakah bapak jasanya nggak gede? Wow, luar biasa. Siang malam pala jadi kaki-kaki jadi pala, nyari nafkah buat siapa? Anak bini, gelap-gelap juga berangkat gelap, pulang gelap, utang kayak kagak utang numpuk. Dia bela-belain, kenapa? Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Punya anak tengah malam nangis, dicari lakinya. Ya Allah, babanya lu kemana? Baba lu kemana ini ya? Ya Allah, bocah udah mat melek aja, gua udah ngantuk banget ini. Ya dicari lakinya. Bang, ini bantuin gua bah, orang laki akal lu banyak, takut-takutin dia bocah biar tidur. Emang orang laki akal banyak, ya keluar rumah ada ngempet pojokan jendela, sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur neng tidur, ada anjing dulu di samping. Tidur ya sayang, ada anjing di samping. Ntar digigit kalau nggak tidur ya. Ya Allah po. Akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya di anjing-anjingnya. Sampai segitunya orang tua bang. Makanya kita kepengen, masya Allah luar biasa jadi anak-anak yang soleh. Maka malam ini beliau almarhumah, saya yakin beliau adalah min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya robbal alamin. Nyak orang dulu sama seumuran sama nyak saya di rumah. Tuh nyak masya Allah khawatirnya luar biasa sama anak-anaknya. Biar kata udah pada berumah tangga masih khawatir nyak
Masya Allah, di mana-mana mesti dia pikirin anaknya belum pulang. Ji, lu sehat. Ji, lu sehat. Lu udah pulang. Ji, ya Allah, emak tuh. Makanya nyebut emak aja nih, kita meriang bang, meriang nih. Sakit, panas, dingin, ngerintih, nyebut emak enak. Udah obat itu. Nya, 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 ya Allah, nya yang kita sebut jarang. Kita sakit nyebut baba jarang. Kita meriang nyebutnya udah jadi obat buat kita. Nggak ada yang bisa gantiin sosok seorang emak. Maka dari itu kita pengen lewat acara malam hari ini jam 11 kurang 10 menit karena udah kemalaman jadi nggak banyak-banyak bang, takut kerupuk ulen. Baru kali ini tahlilan 3 hari sampai jam 12 kita tabligh akbarnya. Itu aja. Intinya doa-doa kita semuanya saya yakin ijabah. Amin. Nya diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya nya almarhumah nya Hajah Khalifah binti Ngkong Haji Ishak, saya yakin beliau min ahlil jannah wa min ahlil khair. Allah terangkan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat, ini saja. Langsung nanti ditutup doa oleh guru kita ya Bang Cablak. Ada langsung aja langsung. Iya guru langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana karim, wa'afwana karim, wa'afwana karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma taqabbal wa awthil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah. Thumma ila ruh khususan li almarhumanya Hajah Khalifah binti almarhum Bapak Haji Ishaq wa usuliha wa furu'iha anallah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata alaina wa ala ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma a'tik qabraha minan nar. Allahumma a'tik qabraha minan nar. Allahumma a'tik qabraha minan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang menjadi tambah keberkahan buat kita yang hadir di sini semua. Ya, dan kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir kemari atas memberikan doanya buat almarhum. Mudah-mudahan kita juga yang hadir kemari mendapatkan ribuan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembawa acara ada Cablak dan saya Aliando. Aman. Aliando.
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار